Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemirsa Kalam Siasi semua? Semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayo dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like serta berikan komen terbaik Anda agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat banyak orang. Awal tahun 2021 ini kembali saudara-saudara kita dirundung duka akibat terkena bencana. Kali ini banjir besar terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan dengan ketinggian air antara 2 hingga 3 meter. Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Kalimantan Selatan, Bapak Kisworo Dwi Cahyono, seperti yang dikutip oleh cnnindonesia.com, ada faktor lain yang membuat banjir di Kalsel kian parah dari tahun ke tahun, yakni darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Kisworo mengatakan sejak beberapa tahun terakhir, Kalsel mengalami degradasi lingkungan. Dari catatan WALHI, di provinsi tersebut terdapat 814 lubang milik 150 perusahaan tambang batu bara. Sebagian lubang tersebut berstatus aktif dan sebagian lainnya telah ditinggalkan tanpa reklamasi. Lebih lanjut, menurut Kisworo, dari 3,7 juta hektar total luas lahan di Kalsel, hampir 50% diantaranya sudah dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit. Kisworo menjelaskan kerusakan ekosistem alami di daerah hulu yang berfungsi sebagai tangkapan air menyebabkan kelebihan air di daerah hilir yang menyebabkan banjir besar. Ya, inilah salah satu gambaran betapa destruktifnya sistem kapitalisme yang saat ini sedang menguasai dunia. Lalu bagaimana Islam dengan sistem khilafah mengatur tata kelola lingkungan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini mengandung petunjuk agung dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan erat dengan masa depan hidup manusia, yakni akibat buruk dari perbuatan mereka yang menegakkan kemungkaran. Akibatnya adalah tampaknya kerusakan di daratan dan di lautan. Khilafah akan menggunakan aturan syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis untuk memberikan pengaturan yang benar tentang tata kelola lingkungan, seperti merujuk pada surat Ar-Rum di atas. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang membebaskan manusia untuk menguasai dan memiliki apapun, sehingga sistem kapitalisme ini justru menjadikan manusia-manusia sangat serakah karena bebas mengeksploitasi lingkungan untuk kepentingan pribadi mereka. Akibatnya kerusakan lingkungan seperti yang terjadi pada Kalimantan Selatan. Islam memberikan pengaturan tegas soal kepemilikan dengan cara membaginya menjadi 3 macam, yaitu kepemilikan pribadi seperti mobil, rumah, perusahaan, dan lainnya. Lalu kepemilikan umum seperti pertambangan, hutan, sungai, danau, dan lainnya, serta kepemilikan negara. Hutan dan pertambangan haram dikuasai oleh swasta, apalagi swasta asing, dan harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu manusia bersekutu pada air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengan memperhatikan dalil-dalil syariah seperti Quran Surat Ar-Rum ayat 41 di atas, dan juga sabda Rasulullah, pengelolaan pertambangan dan hutan benar-benar tidak akan merusak lingkungan dan memberikan kebaikan kepada manusia. Khalifah juga akan menindak tegas para perusak lingkungan sebagai sebuah kejahatan yang menyebabkan kerusakan atau fasad di muka bumi dengan hukuman, yaitu paling berat adalah hukuman mati. Sehingga mengatakan khilafah adalah ajaran teroris tentunya itu tidak benar. Ini jelas merupakan fitnah keji dari manusia-manusia serakah yang ingin kepentingannya tidak terganggu oleh aktivitas dakwah, syariah, dan khilafah. Wallahu a'lam bishawab.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.